Kembali bersama kami pemirsa, ya, Amerika Serikat secara resmi ikut serta dengan Israel untuk menyerang Iran dan sudah masih bersama kami dengan Ibu Tia. Bu Tia, Iran tentu tidak terima ya Ibu ya dengan serangan Amerika ini dan kemudian menyerang atau mengancam menyerang pangkalan Amerika Serikat di kawasan sekitar. Apakah menurut Anda Trump ini tidak memikirkan bahwa aksinya menyerang Iran ini juga akan berdampak kepada negara-negara sekutunya, negara-negara yang memiliki pangkalan militer yang kita sebut saja misal Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab begitu Ibu? Ya, sebetulnya sudah dipikirkan ini. Kalau tidak, langsung itu akan join membantu Israel untuk menyerang Iran, begitu ya. Ketika beberapa rudal Iran ternyata berhasil menembus Iron Dome-nya Israel, begitu. Harusnya sejak dari kemarin-kemarin sudah menyerang. Justru saya bilang tumben begitu ya, Mas. Tumben Trump mikir gitu. Jadi ini artinya memang ada jeda, ada pemikiran yang berulang-ulang untuk melakukan serangan ini, begitu. Karena apa itu tadi tekanan dari kanan dan kiri itu cukup tinggi. Karena belum lama juga Trump kan melakukan kerjasama di bidang investasi dengan tiga negara di negara Teluk ya, yaitu dari Saudi Arabia, kemudian dari Qatar dan juga dari Uni Emirat Arab. Itu investasi mereka tidak main-main. Saya pernah Ya. bilang di Metro TV begitu. Itu luar biasa investasinya. Ini juga yang dipikirkan oleh Trump. Nah, ketika Iran mendeklarasikan akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, kita mulai berhitung tuh di mana saja itu. Ya. Ternyata pangkalan Amerika Serikat itu berada di negara-negara yang investasi belum lama ini, begitu. Dan ternyata untuk kasus ini, tiga negara itu justru mensupport Iran. Nah itu masalahnya ya. Jadi artinya kalau memang Iran akan menyerang pangkalan militer tersebut, artinya Iran juga berhadapan dengan negara-negara yang pada konflik ini justru mereka mensupport Iran. Nah, ini juga akan menjadi apa namanya eskalasi konflik yang akan terus semakin meningkat dan juga akan menyebar ke beberapa negara di Timur Tengah. Masalahnya, Mas Anggi, dalam hal ini Iran harus melakukan apa namanya berbalik ya. Maksud saya, tiga negara ini harus melakukan approach terhadap Iran untuk menahan emosinya begitu ya untuk tidak melakukan itu tadi serangan terhadap beberapa pangkalan militer di Timur Tengah. Karena kalau itu diserang artinya mereka menyerang Saudi, menyerang Uni Emirat, Qatar, Irak begitu ya. Ya kalau Israel yang Ya. memang sekutunya begitu. Nah, itu tadi berarti negara-negara itu akan merasa terancam begitu dengan apa namanya ancaman dari Iran ini begitu. Ini akan Oke. semakin complicated begitu ya. Betul, Makanya betul. Timur Tengah itu ada istilah kawasan yang tidak pernah tidur karena memang semua saling terkait, Mas Anggi. Oke. Atau apakah ini upaya Trump supaya rame-rame keroyok Iran? Bisa jadi itu provokasi, bisa jadi itu provokasi karena biasanya patternnya dari Israel sendiri kan provokasi ya. Kita melihat bagaimana di beberapa media sosial misalnya Netanyahu menyatakan bahwa mereka sangat hormat terhadap warga negara Iran, tolong bisa diturunkan rezim itu kan provokatif sifatnya begitu ya. Jadi provokasi yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap warga negara Iran. Bisa jadi Trump kalau tidak melakukan ini artinya membiarkan Israel menghadapi Iran sendirian. Tapi dengan Amerika join dan kemudian Iran akan mendeklarasikan bahwa dia akan menyerang pangkalan militer Iran di Timur Tengah, itu artinya mengancam juga tiga negara yang selama ini support terhadap Iran. Ini tidak bagus sebetulnya begitu. Nah, ini menjadi panjang. Belum lagi nanti urusannya dengan China, dengan Rusia yang investasi China di Iran itu tidak sedikit, terutama untuk perusahaan-perusahaan minyaknya di daerah-daerah Yadafaran dan yang lainnya Oke. begitu. Jadi Oke, ini karena semua ya. saling terkait dan yang terlibat dalam konflik ini adalah negara-negara besar. Sayangnya begitu, Mas Anggi. Oke, Anda sudah menyinggung ya. Jadi ketika Iran diserang oleh Amerika Serikat ini secara resmi, menurut Anda apakah Rusia dan juga Tiongkok akan diam? Saya pikir kalau terus Amerika Serikat melakukan apa namanya keputusan, saya menyebutnya konyol mungkin ya. Ini justru akan menarik karena mereka punya kepentingan ekonomi di Iran. Iran itu kan produsen oil dan gas yang cukup tinggi di kawasan Timur Tengah. Kalau tidak salah itu urutannya ketiga begitu ya. Dan Oke. Cina banyak berinvestasi di Iran, kemudian dalam fasilitas nuklir juga banyak ilmuwan dari Rusia yang terlibat di sana. Jadi artinya ini sepertinya menarik yang lain untuk terlibat juga. Jadi saya melihat bahwa
Trump kali ini harus hati-hati karena di posisi domestiknya sendiri itu tidak mendapat dukungan dari warga Amerika Serikat untuk Amerika join dengan konfliknya Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Amerika Serikat sendiri sekarang tidak sedang baik-baik saja mendapat dukungan dari dunia internasional, begitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan Gaza. Ini bukan sebatas nuklir sebetulnya, Ya. begitu kan? Karena itu tadi momentum Netanyahu itu menyerang Iran tidak tepat di saat masyarakat internasional sedang mendukung Gaza, gitu. Jadi ini kena semuanya ini Amerika ini. Nah, di saat kebingungan itulah Trump mencoba melakukan provokasi yang tadi Mas Anggi bilang. Saya setuju dengan itu. Ini ada unsur provokasi sehingga menarik tiga negara yang tadinya berada di samping Iran itu berubah haluan karena memang itu sudah mulai mengancam keamanan tiga negara tersebut. Kalau disebutkan Iran bahwa mereka akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Di mana lagi? Pangkalan militer Amerika Serikat kan di tiga negara teluk itu gitu. Jadi Oke. artinya negara teluk bisa jadi akan berubah dalam polosinya begitu. Oke, Bu Tia, jika Iran dibalas dengan cara apapun, dikeroyok ataupun dilemahkan gitu, siapa yang paling diuntungkan? Iran dan dikeroyok begitu ya. Iya. Yang paling diuntungkan saya pikir dalam hal ini masing-masing punya kepentingan. Tadi saya sudah bilang di awal siapa yang menjadi provokator, apakah Amerika ingin deal nuklir dengan Iran terus meminjam tangan Netanyahu supaya menyerang lebih dulu, atau memang Netanyahu merasa terancam secara regional oleh adanya Iran karena Iran cukup membantu juga ya terhadap Hamas, kemudian terhadap eksistensi negara Palestina begitu. Jadi memang kita tidak tahu nih antara dua negara ini, antara Israel dengan Amerika Serikat, siapa yang menggunakan siapa, begitu ya. Belum lagi nanti persoalan dari ekonominya, dari Cina, dari Rusia, dari negara-negara yang besar yang terlibat, dan dari Gulf countries, itu juga ikut di situ. Mas Anggi, itu Oke. siapa yang diuntungkan masing-masing punya national interest atau punya kepentingan negara masing-masing gitu. Saya melihatnya kalau agak ekstrim, Mas Anggi ya, dalam hal ini yang diuntungkan Israel. Karena apa? Dengan konflik ini artinya Israel akan terus menghabisi menyelesaikan Gaza. Kalau perlu tidak jadi adanya negara Palestina karena beberapa negara Barat kan kemarin Macron sempat deal mau mengakui keberadaan negara Palestina, itu bisa cancel begitu ya. Kemudian keuntungan Netanyahu sendiri sudah memastikan bahwa nuklir Iran itu tidak berjalan, tidak sampai kepada senjata, akan selesai begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ambisinya Israel untuk terus mengokupasi Palestina terus akan dilakukan. Saya tetap pada analisis saya bahwa ini ada kaitannya dengan konflik antara Israel dengan Palestina begitu. Oke, Anda melihat bahwa masuknya Amerika Serikat adalah decoy atau juga rencana sampingan dari Israel untuk kemudian benar-benar memusnahkan Palestina, Bu Tia? Kalau menyatakan bahwa memusnahkan Palestina itu terlalu ekstrim, makanya mereka mainnya cantik begitu ya. Oke. Mainnya cantik, ada indikasi Iran melakukan pengayaan uraniumnya secara berlebih begitu. Kemudian ini menjadikan reason. Ini saya melihat patternnya sama dengan Saddam Hussein ya, yang diduga memiliki senjata pemusnah massal. Ternyata sampai hari ini kan tidak terbukti. Sampai beliau itu dihukum di tiang gantungan ini tidak terbukti begitu. Jadi patternnya mirip begitu ya. Artinya memang ada tujuan yang lebih besar, bukan hanya sebatas senjata nuklir. Karena kenapa harus takut gitu? Misalnya Iran kan itu sudah diawasi dengan International Energy Atom Agency, kemudian sudah juga melakukan tanda tangan NPT. Kenapa harus takut? Artinya apa? Dalam melakukan okupasi ini tidak ingin ada satu negara pun yang mengganggu Israel. Dan Israel melihat selama ini Hamas mampu menyerang dengan roket-roketnya dan lain-lainnya, bagaimana Hezbollah di Lebanon itu atas proksinya Iran. Jadi Israel melihat Iran ini sandungan untuk melakukan tujuan besarnya menjadikan one state solution, satu negara itu begitu. Jadi harus ada reason untuk melegalitas apa yang dilakukan, serangannya yang dilakukan terhadap Iran. Apa itu reasonnya? Reasonnya adalah Iran sudah mencapai sekian persen dan menuju kepada pembuatan senjata nuklir. Itu reasonnya. Dan itu diamini oleh Amerika Serikat. Nah dari pihak Amerika beda lagi gitu persepsinya, bahwa Iran tidak mau deal nuklir, akhirnya melihatnya meminjam tangan Netanyahu untuk menyerang terlebih dahulu sehingga memaksa Iran untuk masuk ke dalam meja perundingan. Saya tidak yakin itu tadi. Kenapa saya tidak yakin? Kembali lagi kepada sistem vilayat al-faqih, di mana politik sistem Iran itu tertinggi adalah ayatollah. Kalau ayatollah merasa ini adalah penghinaan dan tidak menerima, konflik ini tidak akan selesai. Jadi Donald Trump itu menyerang 3 fasilitas nuklir Iran itu bukan menghentikan Iran, salah.
saya melihat salah. Apa yang dilakukan oleh Trump itu salah gitu ya. Harusnya cukup bisa menahan diri, melakukan beberapa negosiasi dengan beberapa negara yang selama ini mendukung Iran, tapi biasanya mendukung Amerika. Harus melakukan pembicaraan dengan Gulf countries tersebut, begitu ya. Harus melakukan pembicaraan dengan Cina dan Rusia, sehingga Iran bersedia melakukan perundingan tanpa harus terus-menerus melakukan penyerangan terhadap Israel. Artinya Trump gagal dalam diplomasi ini karena mengambil langkah untuk menyerang, begitu. Saya melihatnya Iya. kegagalan diplomasi dari Amerika Oke. Serikat untuk menuntaskan konflik Israel dan Iran ini, begitu. Oke, Bu Tia tadi sempat singgung sedikit ya, dengan Iran yang punya sistem satu komando dan dukungan publik yang kuat sekali terhadap pemerintah mereka. Serangan dan provokasi Israel seperti ini, apakah tidak semakin berbahaya dalam konteks akan memperpanjang konflik, Bu Tia? Saya melihatnya justru masyarakat Iran kompak ya. Jadi begini, misalnya ya Presiden kita sering menyatakan ini ada demonstrasi terkait dengan intervensi asing begitu ya. Nah di Iran itu Mas Anggi tidak berlaku. Jadi kalau misalnya ada intervensi melalui NGO atau melalui aktor non negara yang ada di Iran, demonstrasi terjadi besar-besaran. Tapi ketika seorang ayatollah berdiri dan meminta para demonstran itu untuk pulang, mereka nurut. Mereka akan Oke. pulang tertib teratur. Nah, ini yang tidak bisa ditembus oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi makanya ada istilah apa menurunkan rezim begitu ya, karena memang susah ditaklukannya. Sementara satu-satunya negara di Timur Tengah yang memang tidak tunduk terhadap Amerika Serikat itu adalah Iran. Semuanya sudah dikuasai. Terakhir Suriah ya. Suriah itu terakhir ketika sekarang rezimnya berganti, Assad ya sudah masuk dalam lingkaran aliansinya. Jadi hanya tinggal Iran begitu. Jadi bagaimanapun caranya selama Iran tidak tunduk dan memiliki resource yang cukup tinggi akan terus diganggu. Tapi sekali lagi saya melihat bahwa decisions atau policy yang dilakukan oleh Trump untuk menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, saya pastikan itu salah. Karena apa? Tidak akan selesai. Jadi Iran bukannya kembali ke perundingan, tapi minimal adakan beberapa serangan lagi sebagai balasan begitu. Saya khawatirnya betul direalisasikan untuk menyerang beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Kalau itu Ya. terjadi berbahaya. Karena apa? Itu tadi yang saya sebutkan ya, bahwa negara-negara tersebut di satu sisi ada aliansinya Amerika Serikat, di sisi lain dalam hal ini mereka sedang berada di sisi Iran untuk supaya Amerika tidak join dalam konflik Israel Palestina. Begitu, karena Israel punya tujuan sendiri, bukan hanya nuklir, memang semuanya ingin dikuasai. Seluruh wilayah Palestina ini menjadi satu negara begitu. Oke, Bu, nanti kita akan lanjutkan pembincangan berkenaan dengan serangan Amerika Serikat ini dan pemirsa tetaplah bersama kami.